Sunan Kedu atau Syekh Abdul Bashir merupakan tokoh agama atau sunan yang berasal dari Paraan, Kabupaten Temanggung. Beliau datang ke kota Kudus yang sedianya ingin berguru dan ingin menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Tapi rupa-rupanya Sunan Kedu atau Syekh Abdul Bashir selain ingin belajar ilmu atau ingin mengabdi menjadi murid Kanjeng Sunan Kudus, Sunan Kedu punya keinginan untuk mencoba ilmu yang beliau miliki. Sunan Kedu membuat tontonan yang sangat aneh bagi masyarakat Kudus pada waktu itu. Sunan Kedu naik tampah sejenis anyaman bambu yang berbentuk bundar untuk menampi beras bagi masyarakat Jawa. Dengan sombongnya Sunan Kedu naik di atas tampah dan terbang di sekitar Menara Kudus. Betapa ramainya masyarakat Kudus, santri-santri Kudus menyaksikan kejadian aneh itu. Tapi rupa-rupanya kejadian itu diketahui oleh Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata betul Sunan Kudus melihat di atas bumi Kudus ada seorang yang terbang naik tampah atau alat untuk menampi beras itu. Lalu Sunan Kudus pun menunjuk dengan satu jari dengan berkata, "Menungso kok kumang lungkung sombong, kuwe mengko nek tiba." Saat itu pula dan detik itu pula tampah yang dinaiki oleh Sunan Kedu jatuh di tempat yang luas dan berlumpur. Lalu Sunan Kudus pun menghampiri Sunan Kedu dengan mengatakan, "Dodol ora tuku," yang artinya jualan tidak beli. Kudus iki gudange wong pinter, gudange wong ampuh, wong sekti. Dadi kok pameri ilmu sing model ngono iki wong Kudus wis ora gumun. Sapa jenengmu, Nggir? Lalu Sunan Kedu menjawab bahwa beliau adalah Sunan Kedu dari Paraan Temanggung. Sunan Kedu lalu dijabat tangannya oleh Sunan Kudus, saling memperkenalkan. Lalu Sunan Kudus bersabda, "Tempat yang untuk jatuh Sunan Kedu karena tempatnya berlumpur dan istilah Jawanya jemberi. Untuk itu mulai saat itu juga Sunan Kudus memberi nama tempat itu dengan sebutan nama Jember." Lalu Sunan Kedu langsung menyembah di hadapan Sunan Kudus. Beliau
akhirnya berterus terang bahwa kedatangannya di kota Kudus, dia hanya ingin belajar ilmu, ingin menjadi muridnya Kanjeng Sunan Kudus. Lalu Sunan Kedu pun diterima menjadi murid oleh Kanjeng Sunan Kudus, dan Sunan Kedu pun diberi tempat untuk tinggal, yaitu bertempat di Desa Ngribik, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Begitulah sekilas cerita dari Sunan Kedu yang saya dapatkan dari salah satu sumber sejarah di kota Kudus.